Saudara-saudara, kami sekarang berada di tepi pantai Kabupaten Batubara. Di Advent yang keempat, kami mengajak saudara-saudara dimanapun berada bahwa dari salah satu perayaan Advent, yaitu mengingatkan kita tentang alam semesta. Maka kami berada sekarang di tepi pantai pesisir Kabupaten Batubara ini, yaitu dekat laut, untuk mengingatkan kita bahwa Tuhan selalu mendidik sejak peristiwa air bah dan peristiwa-peristiwa lain yang dijadikan Allah menyadarkan manusia bahwa alam semesta ini tidak terlepas dari kehidupan manusia itu sendiri. Maka kami berada dari tepi pantai pesisir Kabupaten Batubara ini bersama dengan tim memasuki Advent yang keempat ini, yang dikerami dan terangi firman Tuhan dari 2 Samuel pasal yang ke-7 ayat 1 sampai 16. Demikian firman Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, dimanapun berada, memasuki Advent yang keempat. Karena selesai Advent yang keempat, kita akan memasuki perayaan Natal sampai menjelang Epifanias di Januari 2021 yang akan datang. Tetapi di dalam memperingati Advent yang keempat, sebagaimana kami berada di tepi pantai ini untuk mengingatkan kita bahwa Advent pertama, kedua, ketiga, dan keempat ini tidak terlepas mengingatkan kita bagaimana kita untuk menghargai, melestarikan alam semesta ini sebagai sumber satu-satunya tangan Tuhan dalam kehidupan kita. Karena dengan alam semesta ini Tuhan memberikan kehidupan kepada kita. Apakah sebagai seorang petani, sebagai seorang nelayan seperti yang ada di daerah di mana kami berada ini, apakah menjadi bisnis pedagang, aparat sipil negara, TNI, Polri yang bergerak di kesehatan, bekerja di badan usaha milik daerah dan negara, dan profesi-profesi lain. Tetapi sumber utama dari setiap profesi kita ini, termasuk kami juga para hamba Tuhan, rohaniawan dari denominasi gereja, adalah alam semesta ini sebagai tangan Tuhan yang perlu kita hargai, kita hormati, kita jaga, dan kita lestarikan. Saudara-saudara, dalam konteks Nats ini, kita harus melihat dulu sejarah pemanggilan, pemilihan daripada
Daud sebagai raja yang kedua, menggantikan daripada Saul. Supaya kita melihat bagaimana sudut pandang manusia dan bagaimana cara konsep manusia. Karena Raja Saul pada saat itu telah dianggap oleh para masyarakat karena tinggi badannya, postur tubuhnya, stylenya, memang dari segi penampilan luar wajar dan cocok menjadi seorang pemimpin. Tetapi karena Saul menyimpang dari aturan dan perintah Allah, maka Allah pada saat itu harus menggantikan, karena demikianlah sistem teokrasi pada saat itu. Walaupun manusia yang dipakai sebagai pemimpin, tetapi Allah melalui imam, termasuk Samuel pada saat itu, yang harus menentukan pilihan daripada Allah. Maka jatuh kepada Daud. Dari konsep penglihatan, konsep pemikiran, Isai juga orang tua daripada Daud berpikir bahwa anak pertama itu yang ditunjukkan kepada Samuel, kedua, ketiga, dan seterusnya. Maka Samuel berkata, apakah tidak ada yang lain anakmu? Karena yang ditunjukkan ini dari segi penglihatan manusia, konsep berpikir manusia, dari style penampilan, inilah yang cocok. Tetapi bagi Allah tidak. Dan ini menyadarkan kita menjadi satu poin. Apa yang direncanakan manusia bukanlah rencana Allah. Apa yang dipikirkan manusia menjadi konsep berpikirnya bukanlah menjadi konsep dan berpikir Allah. Bahkan jalan manusia bukanlah jalan Allah. Dan itu kesaksian Yesaya 55 itu. Apa yang direncanakan manusia bukanlah rencana Allah. Maka Samuel berkata, apakah tidak yang lain? Sementara Daud pada saat itu penggembala di padang gurun, bukanlah di sana. Sebagaimana Samuel berkomunikasi, berbicara kepada Isai orang tuanya. Maka silakan dipanggil. Dari segi style, postur tubuh, memang Daud ini kurang diperhitungkan. Orangnya kecil, postur tubuh tidak meyakinkan. Tetapi apa yang tidak diyakinkan dan meyakinkan bagi cara pandang manusia, konsep berpikir manusia, bukanlah demikian cara Allah memilih dan menentukan. Oleh karena itu, dalam minggu Advent keempat ini, supaya kita mengamini dan mengimani, mungkin rencana kita banyak, planning kita banyak, rencana kita banyak, tetapi planning, rencana, dan konsep itu kita harus mengimani dan mengamini bahwa ada kesaksian daripada Amsal, manusia yang memikir-mikirkan jalannya, tetapi Tuhan Allah yang menentukan. Human is plan, God disposes. Ini menjadi landasan kuat dan tak terbantahkan. Wajar dan manusiawi kita punya rencana, punya planning, punya konsep, punya visi ke depan. Tetapi semuanya itu, apabila kehendak Allah yang jadi, imani dan aminilah kehendak Allah sebagaimana Kristus Yesus Mesias Juru Selamat kita mewujudkan kehendak Bapa dan kerajaan surga. Demikian juga Daud dalam nats ini
setelah dia berkuasa, karena ada satu tabut perjanjian, itu lambang kehadiran Allah untuk memberikan wahyu, memberikan firman, memberikan hukum. Maka Daud melihat dari segi konsep berpikirnya, dari penglihatannya, tidak wajar. Sementara dia punya istana yang bagus dari kayu ares pada saat itu, kayu yang sangat luar biasa. Maka dia menyuarakan isi hatinya kepada Nabi Nathan. Nabi Nathan juga menyatakan silakan. Tetapi Allah memberikan wahyu kepada Nabi Nathan bahwa katakan kepada Daud, bukan di tangannya, tetapi kerajaannya akan kekal sampai selamanya, dan dari keturunannya yang pantas dan layak membangun bait suci bagiku, tempat bagiku. Karena Allah mencoba mereview ke belakang bagaimana Allah memanggil keluar dari perbudakan Mesir, dan sebagai musafir pengembara di jalan, Allah tetap menyertai mereka. Pada malam hari pada tiang api, pada siang hari tiang awan. Artinya Allah menyertai mereka di kehidupan padang belantara. Bahkan musuh-musuh mereka selama dalam perjalanan Allah kalahkan melalui tangan daripada pasukan Israel itu sendiri. Saudara-saudara, niat baik daripada Daud ini kita puji dan manusiawi dan wajar. Sebagai pemegang tampuk kekuasaan, dia wajar untuk mendirikan apa yang telah terkonsep dalam pikirannya, apalagi namanya bait suci pada saat itu. Tetapi bagi Allah hal itu berbeda, bahwa kerajaan Allah bukanlah sesuai dengan konsep manusia. Bait suci yang dipikirkan daripada Daud itu bukan bertentangan kepada Allah, tetapi belum saatnya. Tetapi kerajaan Daud dari keturunannya akan kekal selama-lamanya karena kasih dan anugerah Allah itu sendiri. Bahkan dalam nats ini Allah mengingatkan melalui Nabi Nathan supaya Daud tidak seperti Saul yang sungguh-sungguh dari kesadarannya melanggar aturan, perintah dan hukum Allah itu sendiri. Maka roh Tuhan itu dicabut dari dirinya. Daud juga jangan sampai demikian, tetapi kerajaannya dan keturunannya akan kekal sampai selama-lamanya. Kalau kita tarik dia sampai ke perjanjian baru, bahkan Yesus Kristus juga dari keturunan Isai, Daud, sampai kepada Yesus Kristus itu generasi yang ke-14. Saudara-saudara, apa poin-poin penting yang mau kita lihat dari peristiwa dan kesaksian ini? Yang pertama, dalam Advent yang keempat ini, karena ini yang terakhir untuk tahun 2020, Advent yang kita rayakan, dan akan kita masuki perayaan-perayaan Natal dan Epifanias tahun yang akan datang 2021. Bangunan gereja itu penting, super mewah itu sangat penting, tetapi kita harus berasaskan dalam 1 Korintus 3 ayat 11, tidak bisa terbangun sesuatu bangunan di atas alas yang kuat dan kokoh, yaitu Yesus Kristus sendiri. Gereja memang dari bahasa Portugis igreja, Ecclesia dari bahasa Greka,
dipanggil dari kegelapan kepada terang, dari kebodohan, supaya bisa memahami dan mengerti akan kebenaran firman Tuhan. Tetapi gereja yang sebenarnya adalah diri kita, sebagaimana Rasul Paulus menekankan. Maka yang perlu kita persiapkan secara kuat pondasinya adalah bangunan gereja diri kita sendiri dan keluarga kita sendiri. Karena pembangunan gereja, apalagi pada masa kini, banyak menimbulkan persoalan-persoalan. Ada yang sampai diseret ke hukum, ada yang sampai terpecah belah. Gereja yang demikian bukanlah tubuh Kristus, tetapi gereja sesuai dengan konsep pikiran manusia dan selera daripada manusia itu sendiri. Gereja itu haruslah sesuai dengan kehendak Allah, memuji memuliakan Allah, dan raja gereja itu sendiri adalah Yesus Kristus. Pondasi daripada gereja itu adalah Yesus Kristus, sebagaimana kesaksian dari 1 Korintus 3 ayat yang ke-11. Bahkan dalam evangelium juga, di mana 2 atau 3 orang berkumpul, aku ada di sana. Demikian ajaran Yesus. Dan itu gereja. Dirimu juga bisa gereja. Apakah di dalam Kristus kebenaran firman Tuhan, visi misi melihat sebagaimana visi misi Yesus Kristus sebagai raja dan pondasi gereja? Itu yang pertama. Yang kedua, kami sekarang berada di tengah-tengah dan dekat dengan laut. Ingat saudara-saudara, Advent ini mengingatkan kita bagaimana kita harus melestarikan alam. Bahkan dari laut ini banyak kehidupan. Setiap hari diproduksi ikan. Maka saya melihat dari tepi pantai ini ditanam tanaman mangrove supaya tidak abrasi, dan itu bagus dan itu harus. Maka Advent ini juga mengingatkan kita jangan pernah lengah dan anggap enteng kalau kita hidup dengan suasana dan keadaan sekarang, bahwa alam semesta ini titipan daripada cucu cicit kita. Lihat banyak korban-korban bencana alam dan lain sebagainya. Maka hargailah alam semesta ini sebagai anugerah dan pemberian Tuhan yang terbesar bagi kehidupan. Yang ketiga, apa konsep berpikir mengakhiri tahun 2020 ini? Apakah engkau sebagai profesi petani, nelayan, pedagang, bisnis, aparat sipil negara, TNI, Polri, kesehatan, BUMD, BUMN, apa konsep yang kau pikirkan? Di tengah-tengah pandemi COVID-19, supaya kita menjadikan diri kita adalah gereja yang sebenarnya, bangunan yang sebenarnya, keluarga, supaya dari sisi positif kita lihat pandemi ini sudah begitu lama kita tidak berkomunikasi dengan anggota-anggota gereja di sekitar kita, yaitu keluarga. Mungkin dengan majunya teknologi media sosial, kita terkadang berkomunikasi dengan orang lain yang jauh dari kita, sahabat-sahabat, alumni, teman, dan lain sebagainya. Tetapi kita lupa di sekitar kita. Memang teknologi ini
menjadikan kita dekat dari negara satu dengan negara yang lain, tetapi seakan menjauhkan kita. Terkadang kita satu ruangan, satu rumah, kita tidak berkomunikasi, hanya terfokus kepada handphone masing-masing. Maka Advent yang keempat ini mengingatkan kita, apapun konsep berpikir kita, apapun yang kita lihat, apapun yang kita pikirkan dan kita rencanakan sebagai planning kita, wajar dan sah-sah saja. Tetapi jangan lupa membangun nilai-nilai kemanusiaan, itulah gereja. Bukan fokus kepada bangunan fisik, tetapi membangun nilai-nilai kemanusiaan. Bahwa globalisasi ini memang semakin mempersempit ruang kita untuk bergerak, tetapi terkadang sama-sama anggota gereja itu semakin dijauhkan, tidak ada terbangun komunikasi. Padahal dalam Ulangan pasal 6, dengarlah hai umat Israel, dengarlah hai umat manusia, Tuhan itu Esa. Satu-satunya yang Esa hanya Allah Yahweh, Tuhan kita. Maka lebih banyak kita dengarkan dulu kebenaran-kebenaran firman Tuhan untuk mengatasi kebenaran-kebenaran hoax, kebenaran-kebenaran liar, ajaran-ajaran sesat. Harus kita utamakan kebenaran firman Tuhan itu sendiri. Yang berikutnya, saudara-saudara, dalam Advent ini kita harus diingatkan, kita sekarang sering mendengar masalah degradasi moral, peradaban kita tidak hargai. Tetapi ada dua pokok, yaitu gereja, itu firman Tuhan, dan peradaban. Itu harus sebagai umat manusia, karena bangsa kita bangsa yang beradab. Bangsa yang beradab pada bangsa yang bermoral dan beretika. Kita tahu aturan, kita tahu estetika, kita tahu menghormati dan menghargai, karena Allah mengasihi kita supaya alam semesta ini diselamatkan, terutama menyelamatkan manusia untuk hidup baru. 2 Korintus 5 ayat 17. Maka mengakhiri Advent yang keempat ini, poin-poin penting itu menjadi renungan bagi kehidupan kita, supaya kita membangun diri kita sebagai gereja, memanusiakan manusia sebagai gereja, dan menghargai alam semesta sebagai satu-satunya tangan Tuhan memberikan kehidupan kepada kita. Dan mari kita menghargai kebenaran firman Tuhan, dan sungguh-sungguh meningkatkan peradaban dalam kehidupan kita, supaya melahirkan generasi-generasi, termasuk orang tua beretika, bermoral, beradab. Karena inilah orang-orang yang akan selamat ke depan dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Tuhan